warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPATK dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bertemu di podcast Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Dan episode kali ini sangat spesial karena kita kehadiran Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Eva Ahyani Zulfa. Senang sekali Ibu kita bisa bertemu hari ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Sobat PPATK. Karena memang hari ini spesial, kita akan membahas terkait dengan isu-isu TPPU dalam pengadilan seperti itu ya. Pasti banyak sekali ya Bu isu-isu atau juga hal-hal yang mungkin masih menjadi perdebatan di pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini Ibu. Langsung saja Ibu, kita mau nanya pertanyaan yang pertama nih Bu. Terkait dengan tindak pidana asal Bu. Oke, baik. Iya, baik. Nah, kalau misalnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya Bu ya, itu kan disebutkan bahwa tindak pidana asal itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam TPPU ya Bu ya. Tetapi memang pada praktiknya mungkin ada saja kendalanya. Nah, biasanya itu apa sih Bu yang menjadi kendala? Apakah memang belum adanya kesamaan atau kesepahaman gitu ya Bu? Atau mungkin ada hal lain yang membuat itu belum bisa diterapkan? Atau mungkin ada pemahaman yang kurang benar yang perlu diluruskan Bu? Gitu. Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang bagaimana pembuktian ya terhadap tindak pidana pencucian uang ini, Neng View dan Sobat PPATK, kita harus pahami bahwa kualifikasi tindak pidana yang namanya pencucian uang itu sering disebut sebagai foreclosure delik. Apa yang disebut sebagai foreclosure delik? Karena dia tindak pidana ikutan, gitu ya, gampangnya gitu. Dia tidak mungkin muncul tanpa adanya tindak pidana asal. Jadi ibarat adik yang ngikutin kakaknya gitu ya. Si adik ini nggak akan mungkin bisa main sendiri tanpa si kakak menemani dia gitu ya. Maka keberadaan kakak ini kan kita harus tahu. Keberadaan tindak pidana asal ini kita harus tahu. Nah, ketika kita bicara pasal 69 bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, pertanyaan utama adalah pembuktiannya ada di mana? Apakah di ranah penyidikan, penyelidikan, atau di pengadilan? Gitu. Kalau kita berbicara tentang pemaknaan apa sih penyelidikan di dalam KUHP, sebetulnya itu adalah proses verifikasi di mana satu peristiwa sosial itu diidentifikasi dan kemudian disimpulkan apakah ini satu peristiwa pidana atau tidak. Kalau peristiwa pidananya apa? Gitu ya. Akan sangat sulit kalau kita mengatakan bahwa ini pembunuhan, mayatnya nggak ada. Gitu ya. Nah, sama juga. Akan sangat sulit kita mengatakan, oh ada tindak pidana TPPU, tapi tindak pidana asalnya mana? Paling tidak di tahap awal, meskipun kita mengatakan ada tindak pidana TPPU dan tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, seyogyanya paling tidak ada satu bukti, katakanlah bukti permulaan untuk kita bisa memverifikasi bahwa uang harta kekayaan yang dikuasai oleh seseorang itu dicurigai sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukannya. Paling tidak di penyelidikan kan seperti itu. Ya, masuk ke penyidikan gitu ya, bahwa ini adalah TPPU, maka ada alat bukti yang harus dikumpulkan. Nah, salah satu bukti yang dikumpulkan untuk TPPU adalah memverifikasi bahwa lagi-lagi harta kekayaan itu adalah hasil dari tindak pidana. Nah, bukti bahwa itu hasil dari tindak pidana, mau tidak mau sedikit banyak mengkaitkannya dengan tindak pidana asal. Jadi jangan sampai kita menerjemahkan pasal 69 seperti mohon maaf, malesnya penegak hukum, orang itu kaya, ya udah deh kita dakwaan TPPU gitu ya, buktinya nanti aja di pengadilan. Tidak seperti itu. Karena baik
kalau kita bicara soal penyidikan ya, apalagi standarisasinya berdasarkan putusan MK 21 yang mengatakan bahwa yang namanya bukti permulaan yang cukup gitu ya, minimal 2 alat bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa adanya satu peristiwa pidana dan seseorang itu didakwa dan dapat dihukum berdasarkan tindak pidana itu. Ya kalau saya sih paling tidak gitu ya, ada satu proses penyidikan yang sudah dilakukan terhadap tindak pidana asal untuk mengatakan bahwa ada peristiwa TPPU-nya gitu lah ya. Nah, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, tapi kita bicara soal idealnya. Idealnya dibuktikan bersama-sama antara tindak pidana asal dan TPPU-nya. Kalaupun nanti penuntutannya di depan pengadilan TPPU-nya terlebih dahulu daripada tindak pidana asal, paling nggak tindak pidana asal yang sudah sampai di tahap penyidikan akhir itu sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan tindak pidana asal ini ada, itu bisa saja dilakukan berdasarkan pasal 69. Jadi tidak perlu maju dua-duanya ke pengadilan gitu ya, tapi minimal bahwa dia sudah teridentifikasi sebagai satu tindak pidana yang kalau sudah di tahap penyidikan apalagi sudah ada tersangkanya itu sudah hampir 90% lah bahwa itu pasti terbukti bersalah gitu. Jadi pemaknaan kita terhadap pasal 69 kurang lebih seperti itu. Jadi bukan sama sekali tidak ada gitu ya Pak ya? Bukan sama sekali kita menduga-duga atau nuduh-nuduh sembarangan tanpa ada bukti gitu ya. Itu segala sesuatu dalam hukum pidana harus didasarkan pada bukti. Prinsipnya seperti itu. Baik Bu. Nah kemudian nih Bu Eva nih kan terkait dengan pembalikan beban pembuktian juga nih Bu. Ini kan juga salah satu isu yang hangat juga ya Bu ya. Nah ini ada yang bilang ini suatu terobosan dalam undang-undang kita, undang-undang TPPU ya Bu ya. Bahwa memang para katakanlah terdakwanya ya Bu ya diberikan kesempatan untuk mengonfirmasi kayak Bu ya, dari mana sih uangnya atau harta kekayaannya itu berasal, apakah dari sesuatu yang sah gitu ya, sehingga tetap aman gitu punya dia. Nah tapi ternyata muncul kritik juga nih Bu terkait pembalikan beban pembuktian Bu, terkait dengan asas praduga tak bersalah ini Bu. Nah terkait dengan dua hal tersebut Bu, bagaimana Bu Eva, Prof Eva yang sudah malang melintang nih Bu, waduh ini jam terbangnya sudah luar biasa terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia, melihat keseimbangan antara efektivitas hukum dan juga keadilan bagi terdakwa, karena bagaimanapun terdakwa juga manusia gitu. Ya. Kalau tadi saya katakan presumption of innocence ya. Atau konteks bagaimana asas self incrimination di dalam DUHAM itu ditegakkan di dalam sistem peradilan pidana, sebetulnya kita akan berangkat dari bagaimana kita menginterpretasikan norma yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang TPPU. Khususnya kalau kita bicara pasal 7778 kalau tidak salah ya, undang-undang itu. Artinya gini Mbak, bahwa norma itu tidak mengatakan pembalikan beban pembuktian ya, tetapi norma itu mengatakan bahwa hakim dapat memerintahkan seorang terdakwa untuk membuktikan asal-usul dari harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Jadi hakim, kata-kata di situnya, bukan penyidik, bukan juga penuntut umum. Bukan juga inisiatif. Ya, bukan juga inisiatif dari yang bersangkutan. Karena itu hanya bisa dilakukan atas perintah hakim. Nah, kalau di penyidikan bagaimana gitu kan? Sebetulnya di penyelidikan seperti tadi yang saya sampaikan. Para penegak hukum ini adalah wakil negara yang sebetulnya dimodali dengan resource besar. Ya punya upaya paksa, investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, yang itu modal besar untuk melacak gitu ya, melacak tentang ada satu tindak pidana asal yang diduga dilakukan oleh seseorang, melacak bahwa hasil dari tindak pidana itu kemudian di placement, di layering, di integration untuk satu kegiatan-kegiatan yang barangkali
berbahayanya gitu ya kalau itu digunakan juga untuk satu perbuatan tindak pidana kejahatan yang lain seperti misalnya perdagangan senjata, narkotika gitu ya atau terorisme misalnya seperti itu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu memang TPPU jadi instrumen. TPPU menjadi satu senjata yang melengkapi kewenangan dari penyidik untuk mengedukasi atau paling tidak melacak tindak pidana asalnya di mana ya gitu ya. Siapa yang melakukan tindak pidana asal itu dan di mana hasil kejahatan itu berada gitu ya, sebagai barang bukti gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan instrumen yang ada dalam TPPU dalam tahap penyelidikan dan penyidikan itu adalah senjata yang diberikan oleh negara kepada penyidik. Makanya kita kenal follow the money gitu ya. Betul. Kenapa? Karena ketika orang didakwa TPPU ada serangkaian tindakan-tindakan upaya paksa yang lain seperti membuka rekening bank dan sebagainya yang itu tidak diberikan kewenangannya ketika dia melakukan tindak pidana pada umumnya yang bukan TPPU. Jadi instrumennya itu ya. Nah, tetapi asas presumption of innocence, due process of law tetap kita harus pegang di situ. Dalam pengertian misalnya right to self defense, hak untuk membela diri, bahwa terdakwa boleh kok hak ingkar gitu ya. Boleh bohong boleh gitu ya. Menurut KUHP gitu. Ya, tetapi kan harus diimbangi dengan tadi kok udah dikasih senjata macam-macam nggak bisa kebukti sih gitu kan. Nah, di dalam pola itu ketika kemudian ada bukti permulaan yang cukup, itulah yang menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan dakwaan. Tapi kalau sampai hakim nggak yakin juga dengan semua upaya itu, pasal 77 masih mengatakan hakim bisa memerintahkan. Ya, ini kok jaksa udah kasih rekening bank, udah kasih segala macam. Tiba-tiba ada keselip. Loh, ini kok ada surat wasiat gitu ya, yang tidak dijelaskan ini, gitu ya. Surat wasiat orang tuanya dulu ternyata konglomerat gitu ya. Maka di dalam persidangan hakim bisa verifikasi. Ini ada bukti gitu ya, yang saya minta kamu kasih saya tambahan petunjuk dong. Kamu dapatnya dari mana? Kaitannya dengan surat wasiat ini apa? Karena jumlahnya 10 kali dari surat wasiat ini, misalnya seperti itu. Ya, itulah yang kemudian dipakai hakim untuk meminta tambahan informasi dari terdakwa tentang peristiwa pidananya. Itu pun kalau kita bicara soal hak ingkarnya terdakwa itu masih bisa. Maka di sini kekuatan dari penuntut umum untuk benar-benar tetap menghadirkan bukti yang yang tidak membuat goyang ya peristiwa TPPU-nya, gitu. Berarti seharusnya dari awal sudah cukup kuat gitu ya, iya, Bu ya. Betul. Meskipun ada hak-hak tersebut bagi terdakwa gitu ya, Bu ya. Iya, ini yang seringkali mohon maaf ya, di dalam praktek di pengadilan itu banyak ditemukan seolah-olah ya pasal konsep pembalikan beban pembuktian jadi dipakai untuk udah deh kita ngentengin gitu ya, kita gampangin penyidikan TPPU. Itu yang mindset yang keliru. Karena kalau kita lihat misalnya dalam satu kasus ini belum lama ini saya tahu ada satu hotel yang tanpa sepengetahuan dari katakanlah pemegang saham terbesar di hotel itu. Kalau kita nggak mau menyebut pemiliknya ya. Salah satu pengurusnya, salah satu direkturnya itu ternyata dia adalah orang yang berprofesi di samping direktur di dalam hotel itu, dia juga sebagai bandar judi, gitu ya. Jadi hotel ini perputaran uangnya karena dia kendalikan uang cash dari aktivitas hotel, dia bayarkan kepada bandar judi, sementara bandar judi kecil yang anak buahnya dia menggunakan rekening hotel untuk mengambil uang-uang para pemain judi itu. Jadi seolah-olah ada perputaran dana di dalam hotel itu. Nah, ini ketika kemudian disidangkan gitu ya, komisaris ini saya nggak pernah tahu
tentang peristiwa itu karena semua kewenangan ada pada pengelolaan direktur. Kita akan mengatakan bahwa apakah benar hotel ini dipakai sebagai alat atau instrumen untuk TPPU atau dia adalah korban penyalahgunaan, ya, dia jadi bukan pelaku tetapi korban yang dipakai untuk memutar uang hasil tindak pidana tadi. Ya, memposisikan ini kan jadi tidak mudah gitu. Betul. Ya. Itu yang saya kira dari awal harus firm gitu ya untuk mengatakan bahwa ini perjudian yang memang menggunakan hotel itu sebagai bagian dari alat pencucian uang. Gitu. Nah, itu kan bisa ditelusuri ya dengan bukti yang kuat gitu ya. Jangan sampai nanti kita mendudukkan orang yang tidak bersalah kemudian dihukum gitu ya. Itu yang tidak diinginkan kan dalam hukum pidana. Jangan sampai juga menjadi celah buat dia kabur ya Bu ya. Betul. Acting betul. aja ya. Nah, itu tadi ya. Ya, okay. Baik. Nah, kemudian Ibu terkait juga masih dengan pembalikan beban pembuktian ya Bu ya. Tadi mungkin istilahnya ada yang lebih pas ya Bu ya. Dibandingkan pembalikan beban pembuktian tadi Ibu jelaskan di sama saya sebelum ini berlangsung ya Bu. Mungkin itu nanti juga perlu diberikan pemahaman kepada kita semua. Dan selanjutnya terkait itu juga bagaimana agar ketika hakim memberikan kesempatan terdakwa untuk melakukan itu Bu, pembalikan beban pembuktian tadi itu tidak menjadi celah bagi dia justru untuk muter-muterin uangnya lagi gitu Bu. Tidak menjadi celah untuk dia justru kesempatan yang mengamankan kekayaannya Bu gitu. Oke. Kalau kita bicara soal ini yang juga barangkali jadi problem di PPATK sendiri ya, sahabat PPATK, karena PPATK itu sebetulnya kan banyak menampung rekening-rekening gitu ya, yang orang-orangnya itu lari ke luar negeri, nggak balik-balik, padahal sudah di freezing, sudah di freeze dia ya, udah nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya juga beban gitu ya. Namanya megang uang orang itu beban gitu ya. Sebetulnya kalau kita memang tidak katakanlah punya problem itu secara dalam konteks kelembagaan, undang-undang di dalam undang-undang TPPU juga memungkinkan satu peradilan in absentia. Gitu, pengadilan in absentia untuk kemudian mengklirkan mengenai dana-dana yang tidak bertuan ini. Gitu. Ini juga bisa dilakukan gitu ya. Juga kalau kita mengacu misalnya kepada ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang tipikor misalnya atau kasus yang banyak terkait dengan TPPU ya. Pasal 36C itu memungkinkan untuk gugatan secara keperdataan ya terhadap harta-harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, tetapi konteks orangnya tidak ada, sudah meninggal dunia atau dia barangkali sudah tidak diketahui lagi keberadaannya gitu ya. Jadi terhadap keluarganya atau barangkali orang yang dikuasakan di sini bisa mewakili dia untuk kemudian diklarifikasi mengenai itu. Jadi langkahnya itu bisa banyak sih sebetulnya yang diupayakan. Gitu ya. Itu yang juga harus disadari oleh para penegak hukum bahwa negara ini kaya loh ya, gitu ya. Uang-uang atau dana-dana hasil tindak pidana itu sebenarnya bisa mensejahterakan kita, tetapi dengan cara-cara ambil alihan hak keperdataan dengan melalui instrumen atau mekanisme yang sudah ditentukan di dalam aturan perundang-undangan. Dan itu bisa diupayakan sebetulnya baik oleh PPATK, KPK ataupun kejaksaan misalnya. Nah, sobat PPATK, ini kita juga dalam upaya penegakan hukum TPPU, kita sering mendengar istilah follow the money gitu ya. Ikuti uangnya gitu ya, sampai akhirnya ketemu siapa penerima manfaatnya atau pelaku yang terbesarnya gitu ya. Nah, tapi praktiknya ini pasti tidak mudah ya Bu ya. Ada misalnya kalau yang berkaitan dengan tindak kejahatan dengan luar negeri, ada batas-batas jurisdiksi gitu ya Bu. Kemudian juga mungkin ada data-data yang rahasia yang sebenarnya itu dibutuhkan. Itu kan juga menjadi tantangan tersendiri ya Bu. Nah, dari semua tantangan itu Bu, sebenarnya apa yang tantangan yang paling besar untuk
melaksanakan follow the money ini dalam rangka kita memberangus gitu Bu. Ini bahasanya memberangus ya, karena memang TPPU sangat merugikan negara Bu. Ya, follow the money itu sebetulnya adalah langkah gitu ya, satu metode investigasi yang diberikan oleh Undang-Undang TPPU untuk bukan hanya mengungkap tindak pidana TPPU-nya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa konteks instrumen-instrumen di dalam Undang-Undang TPPU sebetulnya memberikan alat lebih kepada penyidik untuk membongkar. Yang lebih besar di sini adalah tindak pidana asalnya. Satu itu. Yang kedua juga mencegah. Jangan sampai kemudian adanya penyalahgunaan dari uang-uang haram yang dihasilkan dari tindak pidana asal ini untuk tindak pidana lainnya. Ya, yang kita tahu seperti misalnya pendanaan teroris gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana berbicara soal katakanlah hasil korupsi yang kemudian dimasukkan dalam konteks perdagangan narkotika atau perdagangan senjata atau kejahatan-kejahatan yang lainnya gitu ya. Bahkan di dalam kesejarahannya ada tindak pidana yang memicu pada akhirnya Perang Dunia Kedua terjadi karena konteks TPPU yang dilakukan oleh banyak korporat yang sifatnya multinasional. Nah, belajar dari sejarah itulah kemudian kenapa metode follow the money itu diberikan ya kepada petugas penegak hukum. Karena apa? Karena kalau memang kita berbicara follow the money itu kan bukan hanya mengikuti uangnya ya. Follow the money bisa jadi kita tafsirkan sebagai upaya membongkar tindak pidana asal. Jadi mundur ke belakang dia satu pihak. Tapi juga follow the money bisa juga ke depan, mencegah supaya tindak pidana yang lainnya itu tidak terjadi dengan metode TPPU. Saya ambil contoh misalnya ada si X yang korupsi gitu ya. Korupsinya itu kemudian dimasukkan ke dalam satu katakanlah satu yayasan untuk kemudian yayasan ini nantinya direncanakan dipakai untuk pelatihan teroris gitu ya. Ini kan sebetulnya dengan follow the money kita mencegah ya. Ketika dia ditempatkan di dalam yayasan ini ya, yayasan ini kena misalnya pendanaan terorisme, Undang-Undang Nomor 4 tentang pendanaan terorisme. Ini kan jangan sampai pelatihan terorisnya merekrut teroris baru terjadi. Jadi sifatnya masih deterrence effect, view. Jadi kita ngelihatnya strategi follow the money seperti itu. Di samping kalau ke belakang tadi saya katakan, ini uangnya dari mana ya asalnya gitu, follow the money. Oh ternyata memang korupsi yang dilakukan oleh si X di dalam kegiatan katakanlah pengadaan barang dan jasa di kementerian ini gitu. Itu follow the money, jadi bisa ke depan bisa ke belakang gitu. Nah, strategi ini kalau di dalam hukum pidana itu sering kita sebut sebetulnya dengan teori yang dikatakan sebagai causal analysis teori. Teori causal. Jadi mencari sebab-sebab dari satu tindak pidana yang terjadi gitu. Itu sebetulnya metodenya kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi ini adalah satu kesempatan juga ya Bu ya untuk mencegah tindak pidana lain terjadi gitu ya Bu ya. Tapi seberapa kuat tadi Bu misalnya tentang misalnya kerahasiaan yang harus ditembus dalam rangka mengetahui TPPU ini, seberapa kuat kita secara hukum atau secara gini, karena follow the money ini akan sangat terkait dengan regulasi bidang keuangan. Ya, entah itu regulasi di bidang perbankan, pasar modal gitu ya, atau jasa keuangan lainnya, seperti misalnya money changer gitu ya, termasuk koperasi simpan pinjam, ya. Jadi kita ngelihat nih, apakah instrumen ya, sebetulnya instrumen-instrumen hukum, regulasi di bidang keuangan itu juga sudah mendukung konsep yang namanya follow the money ini untuk diterapkan. Karena ketika kita bicara perbankan saja kita sudah dihadang dengan Secrecy Act gitu ya. Ketika kita bicara tentang misalnya donasi atau zakat wakaf,
bagaimana regulasi mengenai zakat wakaf dan pengelolaannya, gitu ya, kita nggak pernah dengar gitu ya. Betul. Yayasan-yayasan yang menampung zakat itu diminta untuk membuka atau merilis gitu ya hasil zakat wakaf yang dikelolanya kepada masyarakat hingga transparan. Agak beda ya Mbak ya, kebetulan kalau saya Muslim gitu ya. Kalau di masjid kan tiap Jumat ada pengumuman uang hasil donasi oleh pengurus masjid pada sholat Jumat. Iya. Nah itu tradisi baik sebetulnya. Tapi itu hanya level musola atau masjid kecil. Gimana dengan yayasan-yayasan amal yang besar-besar itu? Kita mau nih nyumbang ke Palestina, nyampe nggak ya gitu ya. Jangan-jangan ini diputar ya tadi gitu ya. Nah follow the money sebetulnya mengikuti itu kan. Tapi regulasinya membuka peluang itu atau tidak? Regulasinya mendorong itu atau tidak? Ini yang jadi masalah. Jadi follow the money itu bukan cuman sekedar jargon. Follow the money sebetulnya adalah amanat yang diberikan baik kepada penegak hukum maupun pembuat kebijakan. Khususnya di bidang jasa keuangan. Kalau bikin undang-undang, tolong ya ingat follow the money-nya supaya TPPU-nya bisa dicegah atau dilacak gitu ya. Sampai sejauh mana gitu. Kita punya tantangan sekarang terhadap kripto gitu ya. Betul. Dan itu juga jadi masalah ketika mau follow the money tapi dompet walletnya gitu ya atau regulasi di negara yang bersangkutan ini tidak kemudian mendukung kita untuk melakukan itu. Jadi memang konsep follow the money ini adalah konsep yang harus diintegrasikan ke dalam regulasi di bidang jasa keuangan apapun. Ya, jadi TPPU tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Terkait dengan tadi Bu kripto gitu dan lain-lain itu kan sesuatu yang baru dan pastinya menjadi celah juga untuk pelaku memanfaatkan ya Bu adanya ini. Nah, apakah regulasi kita sebenarnya sudah cukup kuat untuk bisa mendeteksi sampai ke TPPU, sampai ke yang menggunakan kripto dan lain-lain dompet digital lainnya gitu? Kalau ini saya sarankan Neng View undang narasumber yang expert ya di bidang keuangan gitu ya. Karena khawatir saya melihatnya dari perspektif hukum pidana. Baik. Gitu ya. Dan sejauh ini memang keluhan dari teman-teman penyidik terkait dengan kripto dan lain sebagainya itu kita masih punya kendala satu ya, regulasi di Indonesia mereka konon mengatakan tidak cukup untuk kemudian memandu mereka untuk menggunakan instrumen follow the money tadi. Apalagi kalau sudah berbicara tentang kripto dalam level kebijakan keuangan internasional. Itu pun masih ada kesepakatan yang tidak disepakati. Baik. Ya, karena terkait dengan kepentingan negara-negara tertentu di dunia ini. Itu juga rasanya bisa didiskusikan ya secara lebih komprehensif saya kira. Baik, artinya butuh penguatan di sisi ini ya Bu ya. Iya. Karena ini perkembangannya sangat cepat gitu ya Bu ya. Iya, jadi bukan main itu. Iya, betul. Dan perputaran uangnya juga sangat tinggi di dalam situ. Iya. Bu, iya. Nah, kemudian Bu, ini kan PPATK juga sering juga menyampaikan HA gitu ya. Tapi mungkin masih ada juga yang belum ditindaklanjuti ya Bu ya. Sepertinya banyak juga yang belum ditindaklanjuti gitu ya oleh penegak hukum gitu ya. Nah sebenarnya ini bagaimana Bu proses dari perjalanan penegakan hukum, penanganan kasus TPPU di berbagai tahap yang sangat panjang itu Bu, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ke putusan pengadilan gitu Bu. Itu seperti apa prosesnya itu Bu sehingga nanti goal gitu. Iya. Tadi saya kira satu, karena dia adalah foreclosed delik ya, dia sangat bergantung kepada bagaimana tindak pidana asalnya dibuktikan. Nah, juga karena kita harus tahu bahwa namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, regulasi di bidang keuangan itu apa mendukung penegakan hukum TPPU ini, itu juga kita harus lihat atau kita harus evaluasi. Karena kembali lagi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian menggunakan instrumen TPPU itu sampai ke ujungnya gitu ya, sampai ke kemudian kita nyatakan bahwa ini adalah satu peristiwa pencucian uang.
Nah apalagi kalau saya dengar ya, saya nggak tahu banyak kasus yang saya nggak pernah dengar ujungnya, cuma di awal aja ya. Ketika kemudian ada satu perusahaan asuransi yang uangnya kemudian diambil untuk diinvestasi oleh pengurusnya gitu ya ke dalam satu keuangan tertentu, sampai akhirnya ternyata terlacak ada di negara-negara yang bahkan di peta kita tidak pernah dengar namanya gitu ya. Itu luar biasa kalau memang dari satu corporate kita bisa menjadi APBN di negara lain. Nah, ini yang kemudian jadi PR sebetulnya ya. Jangan sampai kemudian yang jadi untung APBN-nya negara lain ya, bukan masyarakat kita. Dan itu menjadi PR saya kira. Juga saya kira karena dia forgetfully kadang-kadang tenggelam oleh popularitas dari tindak pidana asalnya. Kita selalu mendengar rilis ya, oh tindak pidana korupsi yang sudah ditangani di tahun ini sekian gitu ya, nilai keuangan hasil korupsi kemarin Pak Prabowo dinyatakan sekian gitu ya. TPPU pernah nggak penegak hukum itu merilis angka pencucian tindak pidana pencucian uang yang sudah kita dorong sampai ke pengadilan sekian, berapa uang yang bisa dipulihkan dari, nggak dengar kita. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi himbauan juga ya kepada penegak hukum, paling tidak kita tahu deh gitu ya, angka TPPU yang sudah berhasil untuk dilacak kemudian sudah berhasil ditangani sampai ke pengadilan itu seberapa jauh. Sebagai juga penyemangat juga ya Bu bagi semua pihak ya pasti, Bu ya. Pasti. Nah kemudian Bu, ini kita sudah bicara isu yang sangat ini ya Bu, besar terkait TPPO. Nah tapi kalau kita coba tarik dari hal yang sederhana nih Bu, terkait kita sebagai person, sebagai individu gitu ya Bu. Kadang-kadang itu kan seseorang itu melakukan tindak kejahatan gitu ya Bu, itu selain ada kemauan, kesempatan gitu ya, atau mungkin dorongan dari sekitar gitu ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap baik nih Bu, tidak justru mendorong atau mengiming-imingi seseorang untuk ayo demi aku nih, misalnya istri nih ya, langsung saja sebut ya Bu, sebagai istri nih, misalnya sebagai istri atau sebagai pasangan atau sebagai teman gitu ya. Jangan sampai kita menjadi individu yang justru mendorong pasangan kita atau teman dekat kita melakukan tindak kejahatan, misalnya korupsi, bahkan mungkin TPPU demi memenuhi kebutuhan atau keinginan kita ya Bu ya. Ini kan sebuah mindset yang sebenarnya perlu dibangun ya Bu ya. Nah sebenarnya apa yang perlu dibangun dari kita semua Bu terkait dengan hal itu, atau mungkin perlu mekanisme yang sangat terstruktur agar kita semua punya mindset itu gitu ya, hidup sederhana kalau kata Ibu ya tadi ya. Itu gimana Bu? Kalau saya gini Mbak, pola pikir ya, itu yang harusnya dibangun gitu ya. Saya nggak tahu apakah kita atau Pak Prabowo barangkali perlu melakukan satu gerakan nasional masyarakat hidup sederhana gitu ya. Itu sebagai satu desain besar untuk membentuk perilaku, khususnya perilaku setiap orang yang ada di Indonesia. Karena dengan hidup sederhana artinya kan tuntutan untuk flexing, tuntutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kemampuan dari seseorang itu tidak ada gitu ya, karena dorongannya adalah hidup sederhana. Orang pasti tanya, hidup sederhana seperti apa sih gitu ya, karena konteksnya, konotasinya sekarang asosiasi kata sederhana itu selalu miskin, nggak punya apa-apa gitu ya, bodoh gitu ya, dan menderita gitu. Nah, bagaimana kita mengubah ya mindset kata sederhana itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang hiduplah sesuai dengan kemampuanmu gitu loh. Artinya yang mampu lebih ya bisa lebih gitu loh, tapi lebih yang bagaimana, lebih yang terukur dong gitu ya. Seorang
realistis saja Mbak, kayak saya PNS ya. PNS itu kan dibagi jadi golongan gitu ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Itu sebenarnya standarisasi hidup sederhana yang sesuai dengan golongannya gitu loh. Jangan sampai kemudian oh saya golongan sekian tapi pengennya gaya hidupnya golongan yang jauh di atasnya. Karena apa? Karena sebetulnya juga harus disadari ketika kita berbicara tentang konteks misalnya ajaran agama, orang mengatakan hidup berlebih-lebihan itu kan dosa ya. Itu ajaran-ajaran norma-norma agama dalam agama apapun, saya kira juga bisa mendorong untuk mengatakan bahwa konteks ya, bagaimana menjadi pola hidup sederhana itu menjadi alat kita untuk tidak korupsi gitu ya, tidak melakukan tindak pidana, atau pada akhirnya toh tidak ngakal-ngakali. TPPU itu kan ngakal-ngakali ya. Betul. Gitu ya. Ngakal-ngakali dengan berbagai ngakal-ngakali cara. dengan iya betul. Jadi Nenvius sobat PPATK, kita bicara jangan ngakal-ngakali deh karena mimpinya nanti nggak enak gitu ya. Ya, jadi konteks hidup sederhana yang kita maksud adalah hidup sesuai dengan kemampuan gitu, hidup untuk tidak menuntut lebih dari apa yang kita miliki gitu. Itu barangkali bisa dimulai dari entah di kantor, entah di sekolah gitu ya, atau barangkali di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai seorang istri misalnya yang suaminya berpangkat, mohon maaf, pangkatnya rendah, tapi tiba-tiba aku dapat gelang, dapat kalung dari suamiku, harus tahan diri karena orang pasti berpikir suami lu korupsi ya gitu ya. Seharusnya juga sang istri juga bertanya-tanya ya, dari mana uangnya berasal ketika, gitu ya. Iya betul, ketika suaminya datang bawa uang banyak, astagfirullah papa, ini dari mana? Istighfar pak, harusnya kan begitu ya. Bukan kemudian alhamdulillah. Itu yang mungkin ya, budaya-budaya seperti itu harus kita tanamkan ke masyarakat kita. Contoh kecil aja Mbak. Contoh kecil, Ya, mulai dari contoh langkah kecil ya Sobat PPATK, kita bisa sama-sama mencegah kejahatan-kejahatan ini ada di muka bumi ya. Dan pertanyaan terakhir nih Bu Eva nih, sebenarnya apa sih Bu langkah krusial yang harus kita lakukan sehingga tindak pidana pencucian uang ini tidak semakin merajalela Bu? Mungkin 3 tahapan atau 3 hal penting saja Bu. Satu, kalau kita berbicara soal TPPU, biasanya ini lahir dari, kalau sekarang ya, selalu anak kembarnya itu korupsi. Gitu ya. Memang dia bisa terjadi dari tindak pidana yang lainnya seperti pasal 2 Undang-Undang TPPU. Tetapi yang besarnya adalah korupsi gitu ya. Maka tadi ya, bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa sederhana itu hebat. Ya, sederhana itu baik gitu. Itu barangkali yang perlu didesain ya sebagai bagian dari perilaku kita secara nasional di Indonesia untuk bisa kemudian meredam paling tidak dua tindak pidana itu. Ya, karena dengan itu mudah-mudahan perubahan pola perilaku di masyarakat yang didesain oleh penyelenggara negara menjadi lebih baik dan tentunya diikuti juga oleh penyelenggara negara itu sendiri, itu kemudian bisa menjadi langkah ke depan. Kita nggak tahu Nengview 20, 30, 40 tahun lagi Indonesia seperti apa. Ya, kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi? Gitu. Saya kira itu sih. Satu saja ya Bu? Ada lagi nggak Bu? 2 lagi? 3 ya, lagi? 2 lagi saya berdoa ya, mudah-mudahan penegak hukum menjadi bersemangat untuk kemudian tetap mendorong penegakan hukum di bidang pencucian uang. Dan yang ketiga sebetulnya para pembuat kebijakan khususnya di bidang jasa keuangan juga harus membuat satu regulasi yang mendukung konsep follow the money tadi. Ya, supaya itu bisa tetap benar-benar dilakukan oleh para penegak hukum gitu. Baik, Sobat PPATK ya, tadi ya perbincangan yang sangat mencerahkan buat kita semua ya, dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti dari Prof. Eva. Terima kasih sekali ya Prof ya. Dan tentunya ini juga menyadarkan kita bahwa kita harus juga memperbaiki perilaku sehingga mencegah bersama-sama tindak kejahatan itu. Dan jangan sampai kita menjadi pelakunya, karena kalau udah jadi pelakunya tentu saja akan merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan
namanya jejak digital masih bisa terbaca ya Prof ya, itu nanti bisa terbuka kembali ke anak keturunan kita, jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang tetap memberikan kontribusi positif dan berperilaku positif dimanapun kita berada. Dan senang sekali Prof, terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita menggali ilmunya dari Prof Eva. Insya Allah. Ya, jangan bosan-bosan ya Prof. Dengan senang hati. Nah Sobat PPATK, kalau misalnya Sobat PPATK punya pertanyaan atau juga punya topik-topik yang menarik, bisa juga komen di YouTube PPATK atau juga di media sosial PPATK untuk kita angkat menjadi podcast untuk kita semua yang tentunya bisa meningkatkan pemahaman kita. Dan terima kasih sekali lagi Prof, terima kasih juga Sobat PPATK sudah menyimak perbincangan hangat ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalau bersih, kenapa harus risih?